Shalom, salam damai sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi. Haleluya. Kembali kita bertemu kekasih Tuhan dalam Victorious Devotion hari ini. Ya, terima kasih untuk kesetiaan dan komitmen kita bersama bertumbuh ya dalam firman Tuhan untuk kita terus mengalami pencerahan, kekuatan, dan tuntunan setiap hari. Haleluya. Mari bersyukur kepada Allah buat hari yang baru. Bapa di sorga, kami mengangkat tangan, kami menarik nafas, kami mengucap syukur untuk kehidupan yang Tuhan beri. Oleh kemurahan dan anugerah-Mu Bapa, kami terus boleh menikmati dari hari ke hari kasih Tuhan yang selalu baru bagi kami. Terima kasih buat Tuhan yang selalu ada bagi kami melewati semua keadaan dalam segala hal. Kami bersyukur Tuhan. Untuk itu pagi ini sebelum kami mulai aktivitas kami datang merendahkan diri, mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, urapi hamba-Mu ini, urapi setiap kami yang mendengar. Biarlah Roh-Mu berbicara bagi setiap manusia roh kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan mau duduk dengar firman-Mu. Amin. Haleluya. Ya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita terus mengucap syukur karena Tuhan selalu beserta kita dan damai sejahteranya terus dialirkan dalam hidup kita. Haleluya. Tema hari ini judulnya adalah damai saat menderita. Wah, ini temanya, judulnya enak ya. Tapi ya apakah mungkin? Mari kita baca 2 Tesalonika 3 ayat 16. Dan Ia, Tuhan, sumber damai sejahtera, kiranya mengaruniakan damai sejahtera terus-menerus kepada kamu dalam segala hal. Wah, ini ayat sangat luar biasa. Ya, merupakan satu jaminan buat kita orang percaya. Firman Tuhan ini berlaku buat siapa? Buat kamu. Buat kamu yang mendengar. Ya, janji firman Tuhan ini terjadi. Dan Ia, Tuhan, sumber damai sejahtera, kiranya mengaruniakan damai sejahtera terus-menerus kepada kamu, sekali lagi, dalam segala hal. Nah, jadi Allah menjanjikan, Dia mengaruniakan, memberikan kita damai sejahtera buat kamu, buat saya, dalam segala hal. Jadi suka duka, ya, naik lagi di atas, lagi di bawah, lagi menikmati berkat maupun juga lagi pergumulan, ada kebutuhan besar, lagi perang, lagi damai, lagi menderita, banyak tantangan, pergumulan, termasuk di dalamnya, termasuk penderitaan. Jadi biarlah ini bisa digenapi. Mungkin hari-hari ini kita sedang mengalami banyak penderitaan, banyak kesusahan ya yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Tetapi jangan sampai kita kehilangan damai sejahtera, karena Tuhan menjanjikan dalam segala hal terus menerus Dia mengaruniakan damai sejahteranya buat engkau dan saya. Peace, peace. Damai sejahtera Tuhan buat kita. Ya, jadi penderitaan itu bukan bukti bahwa Tuhan meninggalin kita nih, berarti karena kita susah menderita. Enggak. Tapi justru di tengah penderitaan, masalah itu, Tuhan tetap hadir dan memberikan kita kekuatan penghiburan, Bapak Ibu, sehingga kita bisa melewati masa-masa sulit dan penderitaan itu ya. Kiranya ini menolong kita ya dalam masa-masa pencobaan, penderitaan. Ya, jadi ada 3 hal yang mari kita lihat. Lewat penderitaan itu bukan Tuhan tinggalin kita, tetapi lewat penderitaan yang kita alami, yang pertama, penderitaan itu menghasilkan ketekunan. Ya, buat saudara dan saya. Yakobus 1 ayat 2 dan 3. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu, sekali lagi, kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan,
Sebab kamu tahu ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Ya, kenapa kita akhirnya bisa Bapak Ibu mengalami kekuatan melewati pencobaan, ujian? Karena damai sejahtera Allah yang dialirkan kepada kita memampukan kita melewati ujian, bertahan dalam pencobaan. Ya, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, bahkan di dalam Yakobus ini dikatakan bahwa anggap satu kebahagiaan kalau kita lagi mengalami pencobaan, mengalami ujian. Kenapa kita bisa tetap mengalami kebahagiaan? Ya karena Tuhan gak meninggalkan kita. Karena Tuhan tetap mengaruniakan damai sejahteranya di tengah-tengah pencobaan yang saudara hadapi, di tengah-tengah ujian yang saya hadapi. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Jadi yuk, jangan bilang ketika ada masalah, ada pencobaan, ada penderitaan seakan bahwa wah Tuhan meninggalkan saya, Tuhan melupakan saya. Enggak, Tuhan nggak pernah ninggalin dan melupakan saudara dan saya. Justru kalaupun itu terjadi, kenapa kita mampu lewatin dan bertahan? Itu karena Allah beserta kita. Dan Allah tetap mengaruniakan, menggenapi janjinya, mengaruniakan damai sejahteranya terus menerus dalam segala hal buat saudara dan saya. Yang kedua, mari kita belajar lewat penderitaan ini adalah penderitaan tidak dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Ya, penderitaan, pencobaan, ujian yang kita alami nggak ada yang memisahkan kita daripada kasih Kristus, Bapak Ibu. Justru di tengah-tengah penderitaan, kesusahan itu kita ngalamin kasih Kristus. Roma 8 ayat 35, 38 dan 39. Siapakah yang akan dapat memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang ada di bawah, maupun segala sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Oh, haleluya, benar. Penderitaan, penindasan, tadi Rasul Paulus bilang suratnya kepada jemaat yang ada di Roma yang mengalami tekanan yang luar biasa sebagai gereja Tuhan, sebagai pengikut Kristus. Mereka mengalami penganiayaan, mereka mengalami kesusahan, penderitaan yang teramat, yang luar biasa. Tapi lewat itu semua Paulus kuatkan mereka bahwa semuanya itu nggak akan dapat memisahkan mereka dari kasih Kristus. Nggak akan bisa memisahkan jemaat yang ada di Roma dari kasih Kristus. Justru di tengah-tengah penderitaan, penganiayaan itu, jemaat yang ada di Roma justru kuat bangkit. Kenapa? Karena kasih Allah itu menjamin mereka. Jaminan mereka tetap mengalami damai sejahtera. Ya, kekasih Tuhan. Gimana kita? Apakah seberat yang dialami oleh jemaat yang ada di Roma? Penganiayaan, kelaparan, ketelanjangan, dan segala macam bahaya pedang. Ya, bahkan kalau kita pernah dengar kisahnya, mereka tuh Bapak Ibu dibakar hidup-hidup, digantung di kota-kota di kota Roma, dijadikan kayak lampu. Bapak Ibu, bakar hidup-hidup. Wah, belum diadu dengan binatang buas. Itu sangat berat. Tetapi di tengah seperti itu, justru mereka tetap mengalami kasih Tuhan dan tetap mengalami damai. Bahkan dikatakan mereka lebih daripada pemenang. Wow. Jadi yuk, lewat penderitaan gak ada yang dapat memisahkan kita. Justru lewat di tengah penderitaan, kasih Allah tercurah dan membuat kita tetap mengalami damai sejahteranya. Bisa tenang, bisa damai di tengah penderitaan itu. Yang ketiga, Bapak Ibu ya, adalah dalam penderitaan Allah menghibur kita. Ya, jangan lupa ada Allah tetap bersama kita di tengah penderitaan. 2 Korintus 1 ayat 3 dan 4. Terpujilah Allah Bapa
Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jadi damai sejahtera tetap menyertai kita yang menderita. Lewat apa? Lewat penghiburan yang Allah lakukan bagi kita. Dengan caranya Allah menghibur kita, menguatkan kita, sehingga kita tetap bisa mengalami damai sejahteranya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Karena Allah Bapa yang kita sembah adalah Bapa yang penuh dengan belas kasihan, Bapa yang gak bisa meninggalkan kita, apalagi melihat kita sedang menderita, kita sedang bergumul begitu banyak tekanan dan kesesakan. Dia nggak mungkin tinggal diam. Dia akan hadir di tengah kita. Roh Kudus, Parakletos, penolong yang hadir, Bapak Ibu, secara nyata dalam hidup kita, dalam semua hal, dan menghadirkan, tentunya kehadiran Roh Kudus itu menghadirkan, mengalirkan damai sejahteranya yang membuat kita terhibur. Luar biasa Allah kita. Luar biasa betapa kita kagum, ya. Allah itu, ya, seakan memang paradok. Damai di tengah penderitaan. Sangat mungkin jika Allah hadir dalam hidup kita. Allah nyata, eksis dalam setiap segala hal, dalam setiap situasi yang kita jalani. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ya, kiranya Tuhan melawat saudara dan saya. Apapun, hal apapun yang kita hadapi hari-hari ini, biar kita tetap mengalami damai sejahteranya terus menerus, tidak berhenti, sesuai dengan janji Tuhan di 2 Tesalonika 3 ayat 16 itu. Damai sejahteranya dikaruniakan kepada kita terus menerus di dalam segala hal. Amin. Untuk firman Tuhan, kiranya Bapak Ibu dikuatkan firman yang hidup, yang menghiburkan, menghadirkan damai sejahtera dalam hidupmu dan hidupku, di keluargamu, di keluargaku, maupun juga di pekerjaanmu, di pekerjaanku, pelayananku, pelayananmu, di dunia di mana kita ditempatkan. Amin. Mari kita berdoa. Kami kagum akan Engkau, Allah sumber damai sejahtera. Ya, firman-Mu yes, ya dan amin. Saat ini Kau mengalirkan terus, Tuhan, mengaruniakan damai sejahtera, mengalir penuhi setiap umat-Mu, jamah dalam semua situasi, keadaan, pergumulan, hal apapun yang mereka hadapi. Tuhan, damai sejahtera-Mu tetap mengalir dan memenuhi hati kami, memerintah kehidupan kami, sehingga bersama-Mu kami cakap melewati semuanya. Terima kasih Tuhan, tidak yang dapat memisahkan kami dari kasih-Mu. Dan terima kasih buat penghiburan-Mu yang nyata, yang terus Tuhan lakukan bagi setiap kami. Kau hidup, Kau luar biasa. Kami bersyukur kepada-Mu. Menyerahkan seluruh hidup kami, keluarga kami, pekerjaan, pelayanan yang Tuhan percayakan dalam pertolongan dan pimpinan-Mu. Biarlah shalom Tuhan penuhi semua aspek hidup kami. Terima kasih. Kami masuki hari ini, jalani hari ini dengan mengucap syukur, dengan tetap hidup dalam damai sejahtera Allah terus menerus. Terima kasih. Berkati seluruh umat tebusan-Mu, berkati seluruh Tuhan orang percaya, berkati dengan segala keberadaan mereka saat ini dalam nama Yesus. Kami mengucap syukur dan kami jalani hari ini. Haleluya. Amin. Yes, shalom. Semangat.
tos damai sejahtera.